Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk membahas materi matematika, di mana pada hari ini kita akan bahas materi mengenai kebalikan teorema Pythagoras. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana teorema Pythagoras itu terbentuk. Hari ini kita akan lanjut yaitu mengenai kebalikan teorema Pythagoras. Perhatikan apa-apa yang saya akan jelaskan. Pertama, jenis segitiga. Jenis segitiga itu ada 3 jenis, dilihat dari sisi-sisinya. Pertama, dalam segitiga ABC yang dimana panjang sisi AB dan C berlaku pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC ini disebut segitiga siku. Ini kita sudah buktikan kemarin dari teorema Pythagoras ya. Dimana A ini sisi miringnya. Ya, A ini sisi miring. Jadi sisi yang terpanjangnya A. Kalau mungkin kemarin pertemuan sebelumnya adalah C, sekarang saya ingin masukkan sisi terpanjangnya adalah A. Jadi sisi terpanjang dikuadratkan sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi yang lain. Nah, jika ini sama, maka dia adalah sebuah segitiga siku-siku. Namun, jika sisi miringnya dikuadratkan ternyata kurang atau lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC-nya disebut segitiga lancip. Ya, lancipnya tentu di A. Oke, kemudian yang ketiga, jika A kuadratnya lebih besar, ya lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka dia segitiga disebut segitiga tumpul. Oke, ini gambar seperti ini, perhatikan cara gambar ya. Jadi segitiga asalnya ini A, ini yang putus-putus ya. Ini segitiga asalnya, yaitu A-nya A1. Ini yang disebut segitiga siku-siku awalnya. Namun kita memperpendek A1-nya. A1-nya kita lebih kecilkan. Tuh. Jadi A. Ya. Ketika A1 yang kita perpendek, maka sudut ini bukan jadi siku-siku lagi, tapi menjadi lebih kecil dari siku-siku. Nah, berarti dia sudutnya menjadi lancip. Gitu. Maka jika A-nya itu diperkecil, nah, lebih kecil, maka dia menjadi segitiga lancip. Nah, itu konsepnya. Ya, tapi jika A-nya diperbesar tuh, A-nya kita perbesar. Kita perpanjang, maka jika dia dikuadratkan lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka dia segitiganya jadi segitiga tumpul. Nah, gitu konsepnya ya. Gitu konsepnya. Oke. Ya, contohnya gini. Saya punya tiga soal A, B, C. Di antara tiga ini, mana yang siku-siku, lancip, atau tumpul? Oke. Lihat, patokannya sisi terpanjang dulu. Sisi terpanjang yang mana? Kalau yang A, 11 yang terpanjang. Maka 11 dulu kita kuadratkan. 11 kuadratnya 121. Kemudian kita jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Gitu ya. 5 kuadrat tambah 9 kuadrat berarti 25 tambah 81 tambah 106. Nah, ternyata 121 ini lebih besar dari 106. Atau dengan kata lain 11 kuadrat ini lebih besar dari 5 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Karena dia lebih besar, maka dia merupakan segitiga tumpul. Yang kedua, yang soal B, 7, 23, dan 24. Terpanjangnya mana? 24. Oke. 24 pangkat 2, 576. Maka kita coba 7 pangkat 2 tambah 23 pangkat 2. Ternyata hasilnya 578. Nah, ternyata di jumlah lebih besar ini. Ternyata si A-nya lebih kecil. Gitu ya, A kuadrat lebih kecil dari jumlah dua sisi yang lain. Jadi, karena 24 kuadrat lebih kecil dari 7 pangkat 2 tambah 23 pangkat 2, maka dia merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, ini sisi terpanjangnya 17 ya. 17 itu pangkat 2, 289. 82 tambah 15 pangkat 2, 64 tambah 225 sama 289. Nah, ternyata sama ya. Nah, sama. Karena dia sama, maka dia merupakan segitiga siku. Oke, paham ya? Dia dikuadratkan awal, yang terpisah adalah sisi terpanjang. Kemudian dua sisi yang lain dikuadratkan di jumlah. Oke, kemudian triple Pythagoras.
Yaitu 3 sisi segitiga yang membentuk triple Pitagoras. Kemarin. Jadi ada kesimpulan, ternyata ada sisi-sisi khusus yang membentuk triple Pitagoras. Saya sampaikan ada 6 terlebih dahulu ya. Ini yang harus diamati, bahkan mungkin perlu dihafal. Ini yang membentuk triple Pitagoras ya. Itu dimana sisinya 3, 4, dan 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29. Nah, ini dari mana sebenarnya? Nah, sebenarnya dari penemuan-penemuan sebelumnya. Di mana coba? 5 pangkat 2 berapa? 25. 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Nanti hasilnya pasti 25. Sama. Gitu. Jadi dia kan bentuk segitiga siku-siku. Maka berlaku triple Pitagoras. Sama juga yang ini. 13 pangkat 2. Nanti sama dengan 169. Maka 5 pangkat 2, 25. 12 pangkat 2, 144. 144 tambah 25, 169. Sama dengan 13. Gitu, 13 kuadrat. Oke, jadi itu yang membentuk triple Pitagoras. Nah, ini eh, harapannya tadi bisa dihafal. Ya, dihafal nanti untuk mempermudah menyelesaikan soal-soal yang bentuk triple Pitagoras. Nah, dari 6 ini bisa berkembang jauh. Nah, di mana kelipatan dari triple ini juga triple Pitagoras. Contoh, yuk. Saya punya ini. 6, 8, 10. Apakah ini triple? Iya, dia adalah kelipatan 3, 4, 5. 5, 3, 4, 5 dikali 2. Ini 3, 4, 5. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Oke. Atau dikali 3 nih. 3, 4, 5 dikali 3. Itu. Jadi 9, 12, 15. Itu. Bisa yang lain juga. Yang lain semua bisa. Dikali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Atau bukan hanya dikali. Misalkan dibagi. Bagi 2 setengahnya. Nah, yang mana itu? Misalnya 8, 15, 17. 8 bagi 2, 4. 15 bagi 2, 7,5. 17 bagi 2, 8,5. Oke. Ya. Jadi ini bisa membentuk triple Pitagoras. Nah, ini terus berkembang. Banyak. Dari konsepnya 6 triple Pitagoras yang ini. Oke, lanjut. Nah, ya, saya punya soal gini. 15x 39 adalah triple Pitagoras. Itu kan nilai x. Nah, saya punya dua cara. Cara pertama, cara perhitungan, cara biasa. Yang kedua, pakai konsep triple Pitagoras yang tadi. Ya, cara pertama. 15 kuadrat tambah x pangkat 2 sama 39 kuadrat. Ini juga sebenarnya coba-coba ya. Kenapa? Karena kita belum tahu ini sisi yang terpanjang yang mana gitu ya. Tapi anggaplah kita 39 adalah sisi terpanjang. Oke, ya 15 kuadrat tambah x pangkat 2 berarti 225 ditambah x pangkat 2 sama 1521. X pangkat 2 berarti dikurang ini. Jadi 196 akarnya adalah 36. Oke, ketemu ya? Ketemu. Nah, cara 2 gimana? Ternyata 15x39 ini adalah kelipatan dari 5, 12, 13 dikali 3. Gitu. 5 kali 3, 15, 13 kali 3, 39. Maka x pasti 12 kali 3, 36. Nah, cara ini langsung ketemu. Gitu ya. Jadi pahami dulu nanti triple Pitagoras. Terus insya Allah akan berguna banyak untuk kita gunakan dalam bahasa tentang Pitagoras. Oke. Ini soal terakhir yang saya sampaikan. Saya punya gambar seperti ini, ada segitiga ABC di mana panjang AD 18, kemudian BD 32, BD, CD 24, itulah panjang AC. Nah, ini satu-satu itu panjang BC. Ya sama kan, ini segitiga siku-siku sebenarnya kan. Sebenarnya 18, 24 bisa. Kelipatannya langsung. Kelipatan yang mana? Bisa sebenarnya. Tapi kita pakai perhitungan dulu. Ya, karena ditanyakan AC, AC kan sisi miring ya. Sisi miring. Sisi miring berarti akar 18 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2. Ini jadi akar 900. AC sama dengan 30 cm. Nah, ini gimana sebenarnya nih? Penyelesaiannya ya sama. Ini konsepnya konsep Pitagoras yang kemarin ya, sisi miring. Pertanyaan sisi miring. Jadi ingat-ingat lagi pertemuan pertama. Oke, yang kedua, pertanyaan BC sama. BC adalah sisi miring. Terus sisi miring dari mana? Kemarin pertemuannya adalah sisi terpanjang atau sisi di hadapan siku. Oke. Sehingga nanti hasilnya adalah akar 1600. Akar 1600 berarti 40 cm. Oke.
Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk kebalikan dari teorema Pitagoras. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.